Hari kiamat menjadi hari berakhirnya kehidupan di dunia. Terjadinya hari kiamat adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diketahui oleh siapapun. Dan dalam Islam dijelaskan bahwa tugas malaikat Israfil meniup sangkakala, yaitu trompet yang sangat besar yang terjadi setelah tanda-tanda kiamat selesai, yang diakhiri dengan trompet sangkakala. Nah, karena itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang saat ditiupnya sangkakala pada hari kiamat. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pagi itu adalah hari Jumat. Manusia sedang berada pada kegiatannya masing-masing. Keadaan tampak normal sebagaimana hari-hari sebelumnya. Namun siapa sangka bahwa hari itu adalah hari terakhir dalam sejarah kehidupan manusia di dunia. Pagi hari itulah waktu yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih, di mana Dia memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sur atau sangkakala, suatu pertanda dimulainya prosesi hari kiamat. Nah, ketika Allah telah usai menciptakan langit dan bumi, Ia menciptakan sangkakala. Lalu sangkakala diserahkan kepada malaikat Israfil dan ia meletakkan di mulutnya sambil matanya memandang ke arah arsy. Malaikat Israfil menunggu perintah untuk meniupnya. Lalu untuk bentuk dan penamaan sangkakala, sangkakala itu sendiri adalah berbentuk tanduk, dan ini dinyatakan sendiri oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seseorang Arab Badui. Berikut hadisnya. Arab Badui tersebut pun bertanya, "Apa itu sangkakala?" Beliau bersabda, "Sangkakala adalah tanduk yang ditiup." Hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Lalu untuk penyebutan sangkakala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali menyebutkan peristiwa ditiupnya sangkakala ini di dalam Al-Quran. Dalam penyebutan-penyebutan tersebut, Allah Ta'ala tidak hanya menyebutkannya dengan satu nama, namun ada beberapa nama yang merujuk kepada satu peristiwa yang sama, yaitu ditiupnya sangkakala. Di antaranya adalah As-Sahihah, yang bermakna teriakan. Allah berfirman yang artinya, "Tidaklah yang mereka tunggu melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya pengembalian." Quran Surat Shad ayat 15. Allah juga menamakannya sebagai As-Sahihah, yang bermakna suara yang memekakan. Dinamakan demikian karena suara tiupan sangkakala tersebut sangatlah keras, memekakan pendengaran dan hampir-hampir membuat tuli. Selain itu, Allah berfirman yang artinya, "Dan apabila datang suara yang memekakan pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan." Quran Surat Abbasa ayat 33-37. Dan bahkan Allah menamakan kedua tiupan sangkakala itu dengan dua nama yang berbeda, sebagaimana dalam firman Allah yang artinya, "Pada hari ketika Ar-Rajifah mengguncang alam, kemudian diiringi oleh Ar-Radifah." Quran Surat An-Nazi'at ayat 6-7. Nah, dalam hal ini Ar-Rajifah secara harfiah bermakna yang menggoncangkan, sedangkan Ar-Radifah bermakna yang mengikuti. Ayat ini kemudian ditafsirkan oleh seorang sahabat yang dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud sebagai penafsir Al-Quran terbaik, yakni Ibnu Abbas, bahwa Ar-Rajifah yaitu tiupan sangkakala pertama, sedangkan Ar-Radifah adalah tiupan kedua. Penafsiran ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Sahihnya. Sedangkan penamaan sangkakala disebutkan dalam Al-Quran dengan dua istilah. Yang pertama adalah As-Sur, yang bermakna tanduk, dan ini Allah sebutkan dalam banyak ayat. Kemudian yang kedua yaitu An-Naqur, yang Allah sebutkan dalam satu ayat saja, yaitu Al-Muddathir ayat 8. Sedangkan dalam hadis Nabi datang penamaannya sebagai Al-Qarn, yang berarti tanduk. Adapun penyebutannya dengan sangkakala adalah padanan kata dari As-Sur dalam bahasa Indonesia. Pada asalnya, sangkakala adalah jenis alat tiup yang terbuat dari cangkang kerang yang biasa digunakan pada saat tertentu, seperti untuk meminta perhatian orang banyak atau ketika hendak mulai berperang dan mengumpulkan prajurit. Lalu, siapa malaikat peniup sangkakala? Sesungguhnya malaikat peniup sangkakala sudah berada dalam keadaan siap siaga, menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniup. Ia sama sekali tidak akan mendahului perintah Allah. Namun apabila diperintahkan, maka ia akan segera melaksanakannya tanpa ditunda. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya mata malaikat peniup sangkakala semenjak diserahkan kepadanya, sangkakala telah siap sedia selalu melihat ke arah arsy, karena khawatir ia akan diperintahkan untuk meniup sangkakala sebelum sempat berkedip. Kedua matanya laksana dua bintang yang berkilauan.
hadis riwayat Al-Hakim dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Selain itu, masih dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, bagaimana aku dapat menikmati hidup sedangkan pemegang tanduk sangkakala telah meletakkan bibirnya pada tanduk serta menaikkan dahinya dan memusatkan pendengarannya menunggu kapan diperintahkan untuk meniupnya. Kemudian kaum muslimin berkata, "Apa yang bisa kami katakan, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Katakanlah, cukup Allah sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baiknya pelindung dan hanya kepada Allah kami bertawakal." Hadis riwayat Ahmad. Jadi dalam hal ini, siapa nama malaikat peniup sangkakala tersebut? Nah, maka dari itu telah datang hadis-hadis yang menyebutkan bahwa penamaan malaikat peniup sangkakala adalah Israfil. Namun derajat dari hadis-hadis tersebut lemah dan tidak dapat dijadikan dalil penetapan nama Israfil bagi malaikat peniup sangkakala tersebut. Akan tetapi, Al-Imam Al-Qurtubi menukilkan dalam tafsirnya kesepakatan ulama yang ada bahwa yang meniup sangkakala adalah Israfil. Demikian pula Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya berkata, peringatan telah masyhur bahwa peniup sangkakala adalah Israfil, dan Al-Hulaimi yang telah menukilkan ijma atau kesepakatan ulama tentang hal tersebut. Maka kesepakatan ulama ini cukup menjadi dalil bahwa nama malaikat peniup sangkakala adalah Israfil. Terlebih lagi memang inilah nama yang sejak dahulu disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah dan tafsir. Lalu selain itu, maka berapa kali ditiupnya sangkakala? Termasuk keimanan terhadap hari akhir adalah beriman dengan tiupan sangkakala pada hari kiamat. Ini adalah peristiwa yang sangat mengerikan, yaitu peristiwa pertama kali yang terjadi pada hari kiamat. Malaikat Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat sesuai perintah Allah Ta'ala. Di antara permasalahan yang menjadi perselisihan para ulama adalah beberapa kali sangkakala ditiup pada hari kiamat kelak. Berikut kami sampaikan pendapat para ulama dan argumentasi dalil masing-masing pendapat terkait tiupan sangkakala. Pendapat pertama, sangkakala ditiup sebanyak 3 kali. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnul Arabi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Asy-Syaukani rahimahullah. Yang mana tiupan pertama disebut dengan nafkhatul faza', yaitu tiupan yang menyebabkan kaget, kepanikan, atau terkejutnya seluruh makhluk. Tiupan ini menyebabkan perubahan dan rusaknya keteraturan alam dunia. Tiupan pertama ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, yang artinya, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segalanya yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Quran Surat An-Naml ayat 87. Lalu tiupan kedua disebut dengan nafkhatul as-saqi, yaitu tiupan yang menyebabkan kematian seluruh makhluk. Dan tiupan ketiga disebut dengan nafkhatul ba'thi wan nusyur, yaitu tiupan dibangkitkan seluruh makhluk. Nah, dalam hal ini tiupan sangkakala kedua dan ketiga ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu, yaitu putusannya masing-masing. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Nah, dalam hal ini, tiupan ketiga juga ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Quran Surat Yasin ayat 51. Nah, kemudian pendapat kedua, sangkakala ditiup sebanyak 2 kali. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Al-Qatadah, Al-Qurtubi, dan Ibnu Hajar rahimahullah. Nah, tiupan sangkakala pertama disebut dengan nafkhatul faza' wa as-saqi, yaitu tiupan yang menyebabkan terkejutnya seluruh makhluk sehingga menyebabkan kematian mereka. Dan menurut ulama yang berpendapat tiupan sebanyak 2 kali, nafkhatul faza' dan nafkhatul as-saqi, ini 2 hal yang terjadi dalam satu waktu atau satu tiupan, bukan 2 tiupan yang terpisah. Artinya mereka terkejut dan kemudian mati karenanya. Para ulama yang berpendapat 2 kali, mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, yaitu yang artinya, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Quran Surat An-Nazi'at ayat 6-7. Nah, ketika menjelaskan ayat tersebut, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Ibnu Abbas berkata keduanya adalah tiupan pertama dan kedua, dan demikian pula yang dikatakan oleh Mujahid Al-Hasan, Al-Qatadah, Ad-Dahhak, dan yang lainnya, tafsir Ibnu Katsir. Nah, mereka juga berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya jarak antara 2 tiupan adalah 40. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian pendapat ketiga, pendapat yang lebih kuat tentang tiupan sangkakala.
Nah, di antara dua pendapat tersebut yang lebih tepat adalah pendapat yang kedua, bahwa sangkakala ditiup sebanyak 2 kali pada hari kiamat. Hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang panjang. Di dalamnya diceritakan, kemudian ditiuplah sangkakala. Tidak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali dia memasang pendengarannya dan menjulurkan lehernya. Beliau bersabda, maka orang yang pertama kali mendengarnya adalah seseorang yang memperbaiki telaga untuk untanya. Beliau berkata, dia pun mati, dan orang-orang pun mati. Kemudian Allah mengirim, atau beliau berkata, menurunkan hujan gerimis atau naungan yang darinya Allah menumbuhkan atau membangkitkan jasad-jasad manusia. Kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hal itu, maka dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa ketika sangkakala ditiup pertama kali dan didengar manusia, maka mereka pun mati. Kemudian ditiuplah sangkakala kedua kalinya, maka bangkitlah manusia dari kuburnya dan menunggu putusannya masing-masing. Dua tiupan ini juga ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sudah disebutkan tadi. Nah, semua makhluk akan mendengar dengan jelas tiupan sangkakala tersebut, dan saat mendengarnya mereka akan terkejut seraya menolehkan atau mendongkakkan lehernya. Maka dalam hadis tersebut hanya terdapat 2 kali tiupan sangkakala. Tiupan pertama yang mengejutkan para makhluk, sekaligus tiupan di mana Allah akan mencabut nyawa makhluk-makhluknya. Adapun pada tiupan kedua, Allah Ta'ala segera membangkitkan manusia untuk memperhitungkan amalan-amalan mereka. Lalu kemudian, untuk jarak antara 2 tiupan tersebut, dalam suatu hadis Rasulullah SAW menjelaskan beberapa lama jarak waktu antara tiupan pertama dengan tiupan kedua. Beliau bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, jarak antara 2 tiupan adalah 40. Para sahabat lainnya bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Abu Hurairah menjawab, aku enggan. Mereka bertanya lagi, 40 bulan? Abu Hurairah menjawab, aku enggan. Mereka bertanya lagi, apakah 40 tahun? Abu Hurairah menjawab, aku enggan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, maksud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu enggan untuk menegaskan atau memastikan apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Akan tetapi yang pasti adalah bahwa jaraknya 40. Dikatakan juga bahwa jarak 2 tiupan ini adalah di antara perkara yang tidak diketahui kecuali Allah Ta'ala. Selain itu, di sisi lain Ibnu Hajar rahimahullah juga mengatakan tentang hal ini di dalam kitab Fathul Bari. Dia berkata, maksudnya aku tidak bisa menjelaskannya karena aku tidak mengetahuinya, maka aku tidak berbicara tentang hal itu hanya berdasarkan pendapat logika. Lalu, kondisi semua makhluk saat tiupan trompet. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalam hal ini dijelaskan juga kondisi semua makhluk saat ditiupkannya sangkakala pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, maka berpalinglah kamu dari mereka. Ingatlah hari ketika seorang penyeru, yaitu malaikat, menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu hari pembalasan, sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang berat. Quran Surat Al-Qamar ayat 6-8. Dan tiupan sangkakala ini akan terjadi setelah semua peristiwa tanda-tanda kiamat telah menuju akhir, yaitu tiupan sangkakala sebagai penutup dari tanda-tanda kiamat tersebut. Dan demikian adalah pembahasan mengenai tiupan sangkakala. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.